Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Siwan Bugel, Ibu Siwi Catur Haryati SPD. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Dina Rosada SPD SD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Siwan Bugel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam mengikuti diskusi tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Siwi Catur Haryati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada pagi menjelang siang ini diberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Yang kedua, kami haturkan sholawat serta salam kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dina Rosada SPD SD MPD selaku pengajar praktik CGP angkatan ke-10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Siwan Bugel, juga teruntuk Ibu Inayah sebagai peserta CGP angkatan ke-10 yang pada pagi hari ini melaksanakan pendampingan pendampingan individu dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri 2 Siwan Bugel. Saya selaku yang dituakan di sini mengucapkan selamat kepada Ibu Ina yang telah mengikuti CGP. Semudah-mudahan
apa yang dilaksanakan ini nanti membawa manfaat sehingga membuahkan hasil yang maksimal dan bisa mendorong teman-temannya, memotivasi teman-temannya untuk mengikuti CGP. Ya, CGP sudah angkatan berapa Bu Dina sampai saat ini? 10. Mungkin nanti yang 11, 12 satu persatu atau bersama-sama Bapak Ibu guru SD 2 Senol Bugel mengikutinya. Karena apa? Karena di era sekarang ini kalau Bapak Ibu tidak mengikuti aturan yang ada, nanti Bapak Ibu sendiri yang akan merugi. Ya, jangan disamakan guru-guru yang senior. Ya, guru-guru yang senior itu banyak sekali yang buta akan IT, khususnya saya pribadi. Ya, karena kemungkinan itu sudah, kalau dikatakan HP itu sudah lemot. Ya, jadi untuk berpikir yang cepat, untuk bertindak yang gesit itu memang sulitnya, lambat laun sulit. Nah, ini saya hanya memberikan sedikit unek-unek saya di dalam hati. Saya betul-betul terharu dan menyemangati bagi Bapak Ibu yang mengikuti CGP, ya, karena langkahnya masih panjang. Maka tujuan CGP tidak hanya untuk mendapatkan predikat yang lebih di antara teman-temannya, namun mengajak teman-temannya khususnya di satuan pendidikan untuk memajukan pendidikan. Seperti tema yang saat ini diambil adalah visi. Memang yang utama satuan pendidikan itu dapat berkembang, dapat maju kalau visi misinya itu tepat. Ya, setelah dibuat visi misi itu nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu akan memajukan kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan. Ya, mungkin itu ya, hanya saya titip kepada Bu Inaya, tetap semangat, tetap memotivasi teman-temannya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak patut apabila saya panjang lebar nanti menghabiskan waktu, karena waktunya juga masih panjang untuk kegiatan inti. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu CGP, ya, khususnya tahun angkatan 10. Ya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Siwi Catur Haryati SPD yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari Ibu Dina Rosada SPD SD MPD selaku pengajar praktik sekaligus moderator. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Siwi Catur Haryati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Senol Bugel,
Yang saya hormati Ibu Inayatul Fitria SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di SDN 2 Simalungun, dan yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru, ada PTK di sini ya, dan segenap PTK SDN 2 Simalungun, terutama yang Ibu Neng yang saya hormati dan yang lainnya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 10 yang kebetulan Ibu Inayatul Fitria di SDN 2 Simalungun ini menjadi salah satu calon guru penggeraknya, seperti itu. Untuk pendampingan individu 2 ini yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan Bu Ina atau CGP yang selaras dengan visi sekolah, seperti itu. Kedua kalinya sholawat salam kita curahkan ke pahlawan beliau Habibina wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin di sini saya bukan yang paling pintar dan lain sebagainya. Di sini saya hanya mengemban tugas sebagai pengajar praktik yang tugasnya yaitu mendampingi CGP atau mendampingi Bu Ina selama program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya hanya memfasilitasi atau mendampingi panjenengan semua nanti untuk tujuannya berdiskusi. Nah, jadi saya di sini bukan untuk menggurui atau memberikan panjenengan pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya saya lebih pintar, seperti itu tidak. Tapi di sini nanti tujuannya yaitu belajar untuk membuat visi sekolah. Nah, seperti itu. Jadi di sekolah itu kan memang sudah punya visi ya. Nah, pada modul-modul yang sudah dipelajari oleh Bu Ina di program guru penggerak ini, di modul 1.1.2 Bu visi ya. 1.3 itu adalah membuat visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Nah, di sini bukan tujuannya untuk merubah visi yang sudah ada di sekolah, bukan. Itu titik poinnya di situ. Tetapi ini nanti CGP itu kan untuk seterusnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan juga menjadi pemimpin manajerial. Nah, Bu Ina di 1.1 dan 1.2 tentang filosofi KHD, kemudian tentang peran dan nilai-nilai guru penggerak itu adalah merupakan modelnya Bu Ina di dalam beliau menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya, seperti itu. Nah, di 1.3 ini sudah mulai Bu Ina belajar tentang pembuatan visi untuk sekolah, seperti itu. Nah, visi nanti yang dibuat itu sebaiknya memang selaras dengan ide semua dari Bapak Ibu guru. Jadi bukan hanya visi itu adalah tempelan sebuah banner dan setiap tahun diganti bannernya, diperbarui, tidak seperti itu. Nah, jadi membuat visi itu harus melalui diskusi semua guru. Kalau ada muridnya juga bisa diikutkan dengan muridnya, kalau yang sudah SMP SMA, untuk menampung inspirasi mereka. Jadi nanti tujuannya sekolah itu seperti apa, kemudian keinginan guru kepada muridnya seperti apa, itu nanti kita diskusikan di sini. Di sini saya sebagai moderator hanya menyampaikan awalnya saja persepsi tentang visi dan prakarsa perubahannya Bu Ina dan rekan-rekan sejawat di sini. Kemudian nanti kalau sudah terbentuk visinya, itu nanti diselaraskan dengan visi di sekolah SDN 2 Simalungun. Misalkan visi di SDN 2 Simalungun ini sudah berpihak kepada murid, nanti program-programnya saja yang ditingkatkan atau dibuat seperti apa. Seperti itu, sudah ada gambaran makin gitu.
Jadi intinya tidak merubah visi di sekolah yang sudah ada, tetapi bisa untuk menambahkan, ataupun memang kalau benar-benar visinya di sekolah itu kurang berpihak kepada murid, bisa untuk tahun ke depan diubah seperti itu sesuai dengan yang Bu Ina utarakan, dan Bapak Ibu guru nanti pendapatnya dijadikan satu untuk menjadi visi misi bersama untuk memajukan sekolah. Seperti itu nggih. Sudah ada gambaran nggih. Itu dari saya untuk apresiasi di diskusi ini. Saya bertugas sebagai moderator. Mohon maaf apabila nanti dalam saya menyampaikan memimpin dalam diskusi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya waktu kepada Bu Ina. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sri Catur Haryati SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Singon Bugel, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Dina Rosyada SPD SD RPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Singon Bugel. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dina, kemudian Bapak Ibu Guru yang telah hadir di sini dalam rangka untuk melakukan diskusi bersama mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 2 Singon Bugel. Ya, nanti kita saling berdiskusi bersama Ibu untuk mereview visi yang ada di sekolah kita dan upaya-upaya kita ke depannya agar visi tersebut dapat terwujud itu seperti apa. Untuk sebelumnya, di sini ada puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Saya bacakan deh Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu puisi Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Nah, untuk tujuan kegiatan pada pagi hari ini, nanti kita berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, kemudian menyelaraskan visi sekolah dengan cita-cita untuk murid, dan yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Nah, topik pembahasannya di sini ada definisi visi, kemudian kalimat prakarsa perubahan, terus seperti apa murid impian kita, dan analisis visi sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya telah membacakan visi Aku Melihat Indonesia. Kira-kira makna tersirat apa Bapak Ibu yang ada di dalam puisi tersebut, Aku Melihat Indonesia? Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, makna tersirat dari puisi tersebut. Monggo. Ayo, monggo, siapa? Ibu Durim mungkin makna tersirat dari puisi ini tadi bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit pendapat dari saya. Jadi kurang lebihnya mungkin ada kurang sesuai mungkin ya, seperti itu. Jadi saya melihat dari puisi yang Bu Ina tadi bacakan, itu saya memiliki kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus selalu bersyukur, harus mencintai tempat kita berada. Kemudian selain bersyukur, mencintai, kita juga harus mengembangkan apa yang sudah kita punyai, apa yang sudah kita tempati. Jadi apapun yang ada pada negara kita atau pada tempat tinggal kita harus bersyukur, harus menerima apa adanya, kemudian bagaimana cara kita untuk bersyukur tersebut, dan bagaimana cara kita menghargai tempat kita berada. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Duri, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Duri. Di sini Indonesia sangat banyak sekali tempatnya, sangat banyak budayanya, sangat banyak keindahan alamnya, yang tadi sudah dipaparkan. Di sini ada berbagai macam gunung, terus berbagai apalagi ada pantai, sawah-sawah. Nah, di sini Insinyur Soekarno melihat gunung-gunung, ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan gunung-gunung lainnya itu sebagai Indonesia secara kesatuan. Makna tersiratnya kurang lebih jika dikaitkan dengan visi, maka dengan Indonesia itu merupakan visi sekolah. Nah, visi sekolah itu tidak bisa dari satu guru punya satu visi, satu guru punya satu visi, satu guru punya visi, satu visi, tapi dari visi-visi guru itu digabungkan semuanya menjadi
satu pemikiran, yaitu satu visi sekolah. Yang tadi visi sekolah itu diibaratkan sebagai Indonesia. Nah, di mana visi sekolah itu nanti harus untuk murid, dan murid. Nah, pokoknya harus semuanya itu untuk murid, untuk kemajuan murid kita. Mau seperti apa murid kita 10 tahun ke depannya, 20 tahun ke depannya, mau seperti apa murid kita di masyarakat nantinya, bisa kita mulai dari visi sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, makna dari visi. Visi adalah representasi kita terhadap masa depan yang begitu kuat untuk kita wujudkan. Kemudian visi itu berikan petunjuk arah yang memandu para penjelajah untuk mencari tujuan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Apalah artinya visi kalau hanya tulisan, tanpa adanya upaya-upaya yang konkret dari diri kita sebagai warga di lingkungan sekolah. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara, sejak lahir anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Peran guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau sekarang zamannya sudah serba IT, sudah serba teknologi, ya kita mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian peran pendidik seperti diibaratkan seperti seorang petani. Kita ini sebagai guru, sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji jagung yang disemai dan ditanam oleh petani. Jika ditempatkan di tanah yang subur, maka dan mendapat sinar matahari dan pengairan yang cukup, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, bibit yang kurang unggul, maka akan tumbuh menjadi dengan baik karena adanya perawatan dan perhatian dari petani tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk visi sekolah itu nanti selanjutnya itu akan merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia untuk murid-murid kita itu membentuk murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, di sini ada video mengenai profil pelajar Pancasila yang dapat kita saksikan bersama. Tidak usah, nggak apa-apa. Itu lagu profil pelajar Pancasila kan? Iya. Di Pancasila, Pancasila. Ini betul ya. Bisa. Ya, kalau tes. Kalau yang pada
saat kita mengajar dan juga dinyanyikan oleh murid-murid itu kita biasanya menyanyikan lagu pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yuk kita coba nyanyikan bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ini ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Karakter inilah Bapak Ibu yang dicita-citakan ada pada diri murid-murid kita. Nah Bapak Ibu di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, nanti saya bagikan sticky note yang bisa Bapak Ibu guru tulis. Yang pertama ini memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Nah ini ada sticky note ya Bapak Bu, monggo diisikan. Setiap satu pertanyaan satu sticky note. Ini ada stiker, monggo. Sama stiker. Oke. Setiap satu pertanyaan satu berarti kan 6 untuk pelajaran kelas. Jawabannya saja ini. Sesuai dengan kelasnya jenengan nggak apa-apa. Ini bisa sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Contoh yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kalau saya misal memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Nah, seperti itu. Yang pertama, kita ujian murid yang seperti apa. Pakai spidol bisa Bu. Nah, berwarna-warni tapi lebih menarik. Atau mungkin Bu Amanah kelas 1 memimpikan karakter kelas 1 anaknya ceria, memimpikan murid-murid yang selalu ceria, dan juga bisa.
biar saya bantu menempel. Amin. Soalnya tidak usah ditulis deh Bapak Ibu langsung jawabannya saja. Sudah terlanjur digabung jadi satu gitu.
Sampun saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini ada beriman dan bertakwa, kemudian penurut, kreatif dan mandiri, ada yang cerdas, terampil, kemudian disiplin, rajin dan suka bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang saya memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, berakhlak mulia dan santun kepada orang tua. Kemudian menghormati dan patuh terhadap guru. Kalau bisa ini, kalau saya simpulkan ini, kebanyakan Bapak Ibu guru, murid yang diimpikan yang untuk pertamanya itu dari akhlak mulia dulu, dari akhlaknya bagus, dari sikapnya bagus. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, di sini ada anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan yang berbeda. Kemudian kita percaya murid adalah menurut dan patuh dengan saran nasihat yang disampaikan gurunya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan memiliki keistimewaan dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian individu yang memiliki karakter dan kemampuan yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya simpulkan dari jawaban Bapak Ibu guru ini, yang Bapak Guru percayai bahwa murid itu adalah unik, punya karakter yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kemudian ini tadi Bapak Ibu guru banyak yang menjawab berakhlak mulia. Jadi kemudian yang ini tadi murid adalah unik, punya karakter berbeda. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan di sini pendidikan karakter, kita mengutamakan pendidikan anak yang bermutu serta pendidik yang berkualitas, mengutamakan kedisiplinan dan kekeluargaan, mengutamakan pendidikan berkarakter dan harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, mengutamakan cara dan metode apa yang tepat untuk meningkatkan kompetensi murid. Berarti dapat kita simpulkan, ini tadi pendapat Bapak Ibu yang paling banyak mengenai kedisiplinan, terus ada juga karakter, pendidikan karakter Bu. Berarti ada kedisiplinan, kemudian untuk pertanyaan pemantik yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran semakin sulit, apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Murid sadar betul bahwa di sekolah murid harus mengikuti aturan dan tata tertib yang ada.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah harus mengikuti menurut bapak atau ibu guru. Kemudian mereka harus belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Kemudian belajar adalah kunci untuk memahami berbagai hal dan memperluas wawasan. Dan yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Oh ini aja punyanya Pak Sian. Tadi di mana Pak? Ini punyanya Pak Sian tadi. Berkompeten, berakhlak mulia, cerdas. Berarti dapat kita simpulkan apa Bapak Ibu? Ini dari jawaban Bapak Ibu tadi. Berakhlak mulia dan berkompeten, ini ada wawasan, mengikuti aturan, berakhlak mulia lagi, berakhlak mulia lagi, berakhlak mulia dan berwawasan global. Kalau di profil pelajar Pancasila berwawasan global, berakhlak mulia dan berwawasan global. Kemudian yang kelima, kita sadar, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita agar bermutu dan berkualitas sesuai dengan harapan lingkungan sekitar, yakin untuk melaksanakan aturan yang ada, yakin untuk melaksanakan tugas, yakin untuk saya dan guru yang lain di sekolah yakin untuk dapat menuntut dan membimbing murid agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, membuat kualitas belajar siswa meningkat. Kemudian sebagai warga sekolah kita memiliki tanggung jawab kepada siswa, memajukan sekolah, ini melaksanakan tugas, membimbing, memajukan. Dapat kita sekolah, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa memajukan sekolah ini. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Guru harus bisa efektif memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan berdampak pada daya serap anak, dan juga guru harus senantiasa meningkatkan kualitas diri karena guru menjadi panutan siswanya, mempunyai tugas ikut mencerdaskan warga negara. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tingkat kesulitan materi semakin tinggi serta perilaku anak yang kurang sesuai akibat dampak kemajuan global seperti HP dan lain-lain. Setiap murid memiliki kemampuan yang bervariasi. Kami paham tentang tugas yaitu untuk mencerdaskan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dapat kita simpulkan Bapak Ibu, mencerdaskan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas ini ada tugas meningkatkan kualitas diri, kita ini Bapak, kita ini pejabat ya Bapak. Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Oh, juga ada ya Bu, ini memiliki bakat. Ya kan saya kita dapatkan kesimpulan dari pertanyaan pemantik
ini ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang pertama itu yang punya akhlak mulia. Kemudian kita percaya bahwa murid itu unik, punya karakter yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berakhlak mulia dan berwawasan global. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan sekolah. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan setiap anak itu mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu guru kita. Berikan tepuk tangan kepada kita semua yang sudah mengisi ini berdiskusi bersama. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian kita lihat Bapak Ibu, apakah visi yang ada di sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid-murid atau belum, sudah sesuai dengan murid-murid impian Bapak Ibu di masa yang akan datang atau belum. Kita lihat di sini ada visi SD Negeri 2 Sengon Bukel. Ini dari yang sudah ada bisa mungkin Pak Ian bisa membacakan visi di SD kita. Visi di sekolah kita ya, membangun pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan dapat menghadapi tantangan zaman. Misi Menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Tuhan. Ini adalah visi yang ada di sekolah kita, membangun pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan dapat menghadapi tantangan zaman. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid-murid kita? Sudah selaras atau belum Bapak Ibu kira-kira dari visi sekolah kita tadi? Ada akhlak mulia, ada berimannya sudah jadi satu berakhlak mulia berakhlak mulia. Ini kan tadi berakhlak mulia yang paling banyak diimpikan untuk peserta didik kita. Kalau berakhlak mulianya yang ditaruh di depan untuk pertama kali divisi kita, membangun pribadi yang berakhlak beriman. Kalau beriman sudah masuk di berakhlak mulia, berarti berimannya kita kurangi ngoten. Kalau profil Pancasila itu Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa juga berbeda berarti tetap beriman. kita baik bertakwa. Beriman, berilmu, berakhlak mulia dan dapat menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang kedua, adakah yang ini disesuaikan, bisa disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin dari ini tadi, dari pertanyaan yang ada, dari kesimpulannya, apakah mungkin ada yang mau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu, atau sudah cukup seperti ini? Monggo, silakan ada yang berpendapat, monggo kita berdiskusi bersama. Bu Amanah, pendapat mungkin? Monggo. Tadi kan sudah ada di situ ya, sudah dicantumkan beriman, berilmu, berakhlak mulia ya, di sini kan sudah ada.
Oke, kalau menghadapi tantangan zaman ini sudah seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara nggih, Bu Dina nggih. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik peserta didik. Oke, kalau sekarang bakunya pakai Z zaman gitu. Berarti sepakat Bapak Ibu kalau visi sekolah kita ini sudah selaras dengan murid yang kita cita-citakan. Selaras? Sepakat? Berarti visi kita sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk murid kita di masa yang akan datang. Kemudian saya lanjutkan, Bapak Ibu, ini contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan tadi. Di sini ada beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan menghadapi tantangan zaman. Kalau untuk aspek berimannya di sekolah kita ini sudah ada program kegiatan ini, pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, kemudian membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, pembiasaan infak setiap hari Jumat. Mungkin ada yang mau ditambahkan program lainnya untuk mewujudkan visi kita di aspek beriman ini, selain ini tadi yang sudah kita lakukan di sekolah. Mungkin bisa ditambah apa, Ngoten? Membaca surat-surat pendek. Oh, bisa membaca surat-surat pendek. Bisa kita tambahkan. Kemudian kalau membacanya berarti itu di awal, Bu, sebelum pembelajaran, setelah berdoa tapi sebelum pembelajaran, agar murid kita juga terbiasa untuk hafal. Mungkin Pak Udin sebagai guru pendidikan agama Islam mencanangkan program lainnya, bisa diutarakan di sini agar guru-guru yang lain juga bisa tahu, dan nanti kita sepakati bersama mungkin program lainnya apa untuk di aspek yang beriman ini. Atau mungkin ada usulan lain, monggo Bu Ning. Sholat berjamaah berarti ini waktu zuhur, pulang sebelum pulang sholat dulu, nanti baru doa pulang, ngoten nggih Bu. Nggih. Dari Senin sampai Kamis. Diupayakan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu pulangnya kan agak siang, jadi itu bisa dilaksanakan secara bergiliran. Misalkan dari kelas 3, 4, 5, dan 6, jadi dibuatkan jadwal setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ning Dewisri yang telah memberikan sarannya. Berarti nanti ditambahkan di program sekolah kita, bisa kita tambahkan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Nanti bisa diimami mungkin oleh Bapak Mustian atau Bapak Solahuddin secara bergantian. Kan kita juga ada ruang lab kosong itu kan, bisa kita manfaatkan. Di sekolah kita memang belum ada musola tapi bisa kita manfaatkan ruang lab kosong ini untuk kalau siangnya dijadikan musola. Saran yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu guru. Kemudian di sini di aspek yang berilmu. Nah, di sini di yang telah saya lihat di sekolah kita itu ada kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Kemudian mungkin program apalagi ini yang bisa kita tambahkan untuk di aspek yang berilmu ini, Bapak Ibu, selain dari kegiatan belajar mengajarnya.
atau sudah cukup ini, nanti ini ada berpihak pada murid ini banyak, bisa dari pada saat kita mengajar bisa dari media kita yang dibuat bervariasi, terus bisa dari lebih mengutamakan pendapat peserta didik, belajarnya mau seperti apa, kemudian bisa dengan berbagai metode dan model belajar yang berbeda-beda. Kemudian untuk berakhlak mulia, di sini ada sikap yang mungkin bisa dimiliki oleh para murid, yaitu saling peduli terhadap sesama, bergotong royong, saling menghormati, kemudian apalagi Bapak Ibu. Untuk ini yang saya tuliskan ini baru sikapnya ya, belum programnya. Mungkin bisa apa untuk yang berakhlak mulia? Mungkin bisa kalau ini masuk sekolah itu salaman untuk kalau naskah bersalaman dengan Bapak Ibu guru sebelum masuk sekolah, berarti kita kita menyambut siswa datang ke sekolah di gerbang, kita sambut untuk para siswa itu saling bersama ya, otomatis ya, harus ada usaha juga ya, istilah dari kita ya Bapak Ibu, yaitu apa, berangkatnya jauh lebih pagi daripada muridnya untuk kita menyambut peserta didik yang datang atau ini dari Bu Dina ini bisa dipiket, mungkin setiap hari Senin siapa yang bertugas untuk menyalami siswa, Selasa dan sesuai dengan piketnya bisa betul nanti bisa kita laksanakan sesuai dengan piket sekolah yang sudah ada. Kemudian untuk aspek yang keempat, dapat menghadapi tantangan zaman ini. Mungkin di dalam kegiatan kita dalam proses belajar mengajar ini harus kita sisipkan teknologi di Bapak Ibu. Ya, sesekali siswa bisa diajak bermain dengan teknologi yang ada sekarang ini, misal dengan Quizzes, dengan Padlet atau dengan yang lainnya yang sederhana-sederhana yang kita bisa. Kemudian juga kalau kita memang ini ya, tantangannya di teknologi kita yang laptopnya belum memenuhi dengan kebutuhan siswa ya. Laptop di sekolah kita itu ada berapa Pak? 7 kalau tidak salah nih. Ada 7, ya, belum memenuhi semua siswa, nanti bisa kita buat dengan berkelompok, membuat siswa berkelompok bisa untuk mendesain poster menggunakan Canva atau bisa untuk membuat apalagi tulisan-tulisan latihan mengetik juga bisa. Itu nantinya juga akan bermanfaat ketika para peserta didik kita sudah memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMP dan di SMA. Ini ya, oke. Kemudian di sini ada kalimat prakasa perubahan yang mewujudkan murid impian. Ada contoh kalimat prakasa perubahan. Di kalimat prakasa perubahan ini dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian, dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yaitu inquiry apresiatif atau IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Nah, ini tahapannya ada 5 di proses inquiry apresiatif dengan manajemen perubahan yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini visi guru penggerak yang
telah saya dan rekan-rekan buat di sesi kolaborasi, yaitu mewujudkan generasi emas yang berkarakter, visioner, dan berwawasan global. Nah, di visi guru penggerak ini, sebelum menyusun prakarsa perubahannya, kita menggunakan atap dulu, yaitu yang pertama kita lihat aset atau kekuatan awal yang ada di sekolah, kemudian tantangannya apa, aksinya bagaimana, dan pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian dari visi tersebut dibuat pernyataan prakarsa perubahan mengembangkan karakter kepemimpinan pada anak. Di sini karakter kepemimpinannya yang diambil itu dari yang visioner. Visioner itu peserta didik berpikiran atau berpandangan ke depan. Kalau kemarin kan ada Indonesia melawan siapa itu di piala apa ya, sepak bola itu piala apa Pak kemarin? Dia kan Indonesia kalah, yang disalahkan apa? Basicnya, yang disalahkan basicnya. Nah, kita itu di diskusi kelompok kemarin kita itu ingin mewujudkan peserta didik yang berjiwa pemimpin. Ya sudah, kalah ya diterima dengan lapang hati, dengan lapang dada, tidak usah mengolok-olok basicnya, baik itu di media sosial atau di apapun, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih. Maka yang dipilih itu mengembangkan karakter kepemimpinan pada anak. Di sini untuk tahapan yang pertama yaitu B-nya dari tahapan baca itu B buat pertanyaan utama. Di sini bisa kita rumuskan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mencetak generasi bangsa, untuk mencetak generasi anak yang berjiwa memimpin. Di sini bisa berdiskusi atau berkolaborasi dengan petinggi sekolah yang ada, kemudian bisa mencari referensi dan literasi terkait mencetak generasi yang berjiwa pemimpin. Kemudian diambil tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Untuk pertanyaan yang dapat diajukan, siapa saja murid yang sudah terlihat jiwa kepemimpinannya, kemudian aktivitas apa yang dapat kita kembangkan dalam mewujudkan jiwa kepemimpinan murid, kemudian model dan metode pembelajaran apa saja yang dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan murid, situasi yang mendukung tercapainya jiwa kepemimpinan, dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan. Di sini bisa dilakukan tindakan dengan mendata murid yang sudah terlihat jiwa kepemimpinannya, kemudian mencari profil guru yang memiliki jiwa kepemimpinan, menggali informasi dari guru yang bersangkutan. Kita bisa menggali informasi dari guru tadi yang bersangkutan tentang aktivitas yang bisa dilakukan untuk mencetak murid yang berjiwa pemimpin, mengidentifikasi situasi yang mendukung siswa mengembangkan kepemimpinan, kemudian mengidentifikasi keterampilan yang sudah dikuasai siswa yang untuk mendukung terwujudnya jiwa kepemimpinan murid. Kemudian untuk di tahapan yang ketiga, digali mimpi. Untuk pertanyaan yang bisa diajukan, apa kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan setelah berhasil mengembangkan jiwa kepemimpinan terhadap murid? Bagaimana perasaan saya setelah saya berhasil mengembangkan jiwa kepemimpinan terhadap murid? Untuk tindakannya bisa membuat daftar siswa pengurus kelas yang memiliki jiwa kepemimpinan, memberikan ruang kolaborasi bagi siswa untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan melalui kegiatan ini ekstrakurikuler dan juga pembelajaran. Kemudian untuk tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan murid? Apa langkah terobosan selanjutnya? Kemudian siapa yang perlu diajak untuk berkolaborasi? Untuk tindakannya tadi bisa membuat daftar pertanyaan tentang kepemimpinan murid. Misalnya
Bagaimana caramu mengatasi perbedaan pendapat yang ada antara kamu dan temanmu? Kemudian bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bisa dengan model pembelajaran inovatif PPL dan PJPL itu kan murid kan ditantang ya untuk berkolaborasi bersama temannya. Kemudian memimpin dan mengarahkan murid untuk berani maju berpendapat, serta juga bisa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Kalau di sekolah dasar itu ekstrakurikuler yang paling membentuk jiwa kepemimpinan murid itu kepramukaan. Kemudian di tahap yang kelima yaitu atur eksekusi. Untuk pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan murid? Siapa yang saya libatkan dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan murid dan kapan mulai menerapkan program pengembangan tersebut? Kemudian untuk tindakannya, kepala sekolah ini berperan sebagai pengarah, pemantau dan penanggung jawab program pembelajaran dan pengembangan jiwa kepemimpinan. Kemudian mengajak dan melibatkan seluruh guru, wali kelas, wali murid dan pihak-pihak terkait yang mendukung terlaksananya kegiatan pengembangan jiwa kepemimpinan. Terus menerapkan pembelajaran yang dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan anak. Dapat dimulai dari pembelajaran di kelas, kemudian ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang memfasilitasi tumbuh dan kembang anak, seperti bisa juga dengan kegiatan outing kelas di luar ataupun open. Kemudian inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, Bapak Ibu? Berarti ini visinya tadi ini kan ini terus ini seperti ini tadi visinya kan ini tadi membangun pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan dapat menghadapi tantangan zaman. Kira-kira prakarsa perubahan apa yang dapat kita tentukan untuk bisa mencapai visi ini? Bisa jadi satu prakarsa perubahan dulu Bapak Ibu, tidak harus untuk prakarsa perubahan itu bisa nanti menjadi misinya. Jadi visinya itu kan angan-angannya atau impiannya guru seperti apa. Nah kemudian actionnya kita atau langkah-langkah apa sih yang kita harus lakukan untuk menuju visi itu. Itu berarti visi atau bisa nanti itu namanya prakarsa perubahan yang nanti bisa ditulis sebagai misi seperti itu. Jadi ini disetarakan aja ini misi. Ini misi. Kalau sudah berarti ini prakarsa perubahannya disingkat jadi satu saja. Untuk misinya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesional tenaga pendidik, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik yang maksimal. Nah, dari misi ini kira-kira sudah sesuai ya Bu dengan visi kita, dan untuk prakarsa perubahannya bisa digabung dari misi ini. Iya, di misi ini kan tadi visinya beriman, berarti kan sudah ada di sini bertakwa. Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan apa Berarti prakarsa perubahannya, kalimat prakarsa perubahannya bisa kita gabung Bapak Ibu. Misal meningkatkan keimanan dan ketakwaan, profesionalisme kita langsung koma kan Ibu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, profesionalisme tenaga pendidik, terus pembelajaran secara maksimal dan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan potensi peserta didik. Atau yang ini kan dapat menghadapi tantangan Tantangan zaman. atau langsung di
baca tidak usah menyelenggarakan, tapi kegiatan ekstra yang ini sih tantangan zaman menyelenggarakan ekstrakurikuler yang pengembangan atau langsung saja mengembangkan potensi peserta didik. Pembelajaran secara maksimal untuk menggunakan ya, berarti kalimat prakarsa perubahannya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, profesionalisme tenaga pendidik, pembelajaran secara maksimal untuk mengembangkan potensi peserta didik. Ngoten nggih. Itu kalimat prakarsa perubahan yang kita buat dari visi yang telah ada di sekolah kita. Ngoten, setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah setuju. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan misi sekolah. Tentunya kolaborasi ini kita butuhkan baik itu dari gurunya sendiri, kemudian kepala sekolah, kemudian juga kepada orang tuanya kita libatkan dalam mewujudkan misi yang ada di sekolah. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai tadi sudah kita diskusikan bentuk kegiatannya di setiap aspek di visi yang ada. Kemudian langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. Mungkin ini langsung di sini atau nanti bisa kita diskusi lagi dengan guru-guru lain dan kepala sekolah untuk waktunya. Mungkin ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru, mungkin nanti di tahun ajaran baru kita melakukan langkah konkret kita. Terima kasih atas diskusi yang telah berjalan baik pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu pengajar Ibu Dina yang sudah banyak memberikan saran dan juga masukan untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, teruslah kita menjadi guru yang bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk kemajuan peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Untuk Bu Ina. Terima kasih untuk Bu Ina yang sudah memimpin diskusi tentang bedah visi dan pembuatan prakarsa perubahan untuk sekolah. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya memberikan closing materi. Ada pertanyaan? Sampun? Oke, cukup. Nah itu tadi diskusi contoh atau implementasi diskusi tentang pembuatan visi sekolah yang berasal dari pemikiran-pemikiran atau inspirasi dari Bapak Ibu guru semua, serta terutama dari idenya Bu Ina sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar nih Bapak Ibu. Nah, yang perlu saya tekankan tadi bahwa visi yang sudah ada di sekolah itu harus yang pertama adalah berpihak kepada murid seperti itu. Jadi bukan misalkan ada kadang visi yang menjadikan sekolah aman nyaman, bukan sekolahnya tetapi muridnya, fokusnya ke muridnya begitu. Cara membuat visi misi itu jadi ada tahapan-tahapannya jadi bisa melalui tadi inquiry apresiatif, kemudian tahapan baca mulai dari B,
A, J, G, J, A gitu ya sampai yang terakhir tadi itu adalah cara-cara untuk melakukan diskusi, visi, dan misi sekolah atau prakarsa perubahan sekolah. Jadi visi itu impian kita, kemudian misi atau prakarsa perubahannya itu bentuk tindakannya seperti apa, seperti itu. Intinya tadi yang harus berpihak kepada murid dan alhamdulillah visi di sekolah ini yaitu di SDN 2 Sinuan Bugel sudah berpihak kepada murid setelah tadi dibedah visi yang ada di sekolah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memimpin diskusi pada siang hari ini yaitu pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak untuk sekolah. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siwi yang sudah mengizinkan Bapak Ibu guru serta Bu Ina untuk mengadakan acara ini ya Bu untuk pendampingan individu 2 ini karena memang tidak ada yang bisa berjalan lancar tanpa kolaborasi dan dukungan-dukungan dari panjenengan semua terutama dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada siang hari ini. Bila nanti ada kekurangan, namanya juga tadi Bu Ina masih belajar, seperti itu. Pokoknya intinya itu di pendidikan guru bergerak itu diajarkan tentang tadi kepemimpinan untuk murid dan kepemimpinan untuk manajerial karena nanti dampaknya ke depannya itu selain jadi pemimpin pembelajaran adalah pemimpin manajerial dalam hal ini nanti menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas sekolah. Tetapi itu bukan tujuan utama. Kan Bapak Ibu, untuk Bu Priyaton, Bu Duri kemarin yang sudah ke tahap wawancara ya Bu Duri, saya doakan nanti misalkan ada yang tahap ke-12 nanti ikut semangat Bu Nana, yang masih sepo-sepo saya Audin terus sama Pak di semangatin Bu Ina, Bu Siwi gitu tidak usah takut semuanya itu belajar. Jadi belajar memang awal-awalnya Bu Ina juga aduh kepiye saya pegang bos saya ini. Nah tapi memang itu sudah ada garisnya ya. Mungkin kalau Bu Duri kemarin belum masuk untuk pendidikan ini itu mungkin malah jadi pengalaman untuk memperbaiki nanti kalau mendaftar di kemudian hari. Mudah-mudahan nanti tahap berikutnya bisa masuk bisa lolos semuanya. Saya doakan karena memang di era seperti ini jangan menjadi guru yang hanya diambang batas nyaman saja. Wah, apalagi yang sudah P3K, sudah sertifikasi, wes lapor ngeluh-ngeluh. Nah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti murid-murid kita yang tidak maju. Murid-murid bisa maju dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari apa? Melihat teman-teman kita yang sudah sukses, melihat mendukung dan juga berkolaborasi. Nanti juga Bu Ina misalkan nanti sudah lulus ataupun sudah mendapat sertifikat berpredikat guru penggerak pun itu jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa temannya, jangan aku iki wis guru penggerak, aku wis tahu wis tahu. Jangan seperti itu, tapi malah justru bisa jadi mentor sebaya untuk teman-temannya dan jadi contoh yang baik seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sekedar refleksi dari diskusi hari ini sudah berjalan lancar. Seperti itulah pembuatan visi dan misi sekolah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk sesi foto bersama nih. Acara
puasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.